Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Wahai Kawashima yang sudah menjadi petarung genetik, bermaksud merebut manik-manik Z. Namun saat melihat Harvey York, dia justru mematahkan tangannya sebelum pergi. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5825 sampai 5829. Chapter 5825. Duar. Raungan keras terdengar keluar, dan kemudian sosok itu meluncur ke tanah. Pada saat ini, tanah menjadi retak, dan kerikil memercik kemana-mana. Tetua Serai dan yang lainnya, merasa bahwa pihak lain pasti akan terluka dengan memaksa pendaratan seperti ini. Tetapi mereka menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengalaminya. Setelah berdiri diam, sosok itu mengulurkan tangan kirinya ke arah Lennon Serai, dan berkata perlahan dengan suara kering. Aku hanya akan mengatakan sekali, serahkan manik-manik Z. Dan kamu tidak akan mati. Suara itu terdengar sangat tajam seperti pisau, dan tersangkut di tenggorokannya. Hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada wajah sosok ini. Ini adalah pria parubaya yang tidak bisa diketahui berapa usianya. Wajahnya penuh dengan bekas luka silang, yang membuatnya terlihat sangat jelek. Selain itu, rambutnya acak-acakan, dan hanya mulut dan matanya yang terlihat. Harvey York melihatinya dari sudut dan merasa bahwa sosok pria itu agak familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Lennon Serai sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara tenggelam. Prajurit Gen Amerika yang berubah dari master seni bela diri negara pulau. Ini sudah menjadi makhluk yang tidak manusiawi. Lenyapkan dia. Lenyapkan dia dengan cepat. Mendengar Lennon Serai, semua pengawal keluarga Serai mengeluarkan senjata mereka dan dengan panik menarik pelatuk ke arah orang ini. Peluru timah melesat seperti bunga pir di tengah hujan badai. Tapi pejuang genetik yang dibicarakan Lennon Serai hanya melakukan putaran yang aneh, dan hampir semua peluru timah hilang dalam sekejap. Segera setelah itu, prajurit genetik mengambil langkah maju, dan sosoknya melesat lurus ke depan. Meskipun pengawal keluarga Serai bergegas maju dengan berani, mereka dengan mudah disingkirkan oleh prajurit gen ini. Prajurit genetik. Maiden Julie Augustus juga bereaksi pada saat ini, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu makhluk non-manusia berani menginjakkan kaki di wilayah sekte bumi kami. Kamu sedang mencari kematian. Rhodes Wright juga berkata dengan dingin. Tidak heran kamu mengabaikan kehadiranku. Ternyata kamu hanya orang yang tahu cara bertarung dan melenyapkan seseorang. Jika kamu maju selangkah, percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Prajurit genetik itu tidak mengindahkan kata-kata semua orang, matanya hanya terpaku pada Lennon Serai. Dia berjalan selangkah demi selangkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya terlihat lambat, tetapi dia mampu menghindari peluru timah senjata api. Senjata dingin terus-menerus ditembakkan, dan semua pengawal keluarga Serai yang mencoba menghentikannya. Di antara pengawal keluarga Serai itu, ada banyak master seni bela diri yang dikirim oleh 4 suku dan keluarga besar. Namun, di depan pejuang genetik ini, mereka semua tampak lemah. Pada saat ini, Ernest Serai telah mengambil beberapa master bela diri paling elit dari keluarga Serai untuk menyingkirkan ninja pulau itu. Pada saat ini, ekspresinya tenggelam, dan dia menunjuk ke prajurit genetik. Para elit keluarga saling melirik, beberapa mengeluarkan pil dan menelannya secara langsung. Beberapa mengambil suntikan dan menyuntik diri mereka sendiri, dan beberapa tampaknya mengaktifkan semacam teknik rahasia. Saat berikutnya, kekuatan mereka meningkat tajam, dan mereka semua bergegas maju dengan kesombongan yang menakutkan. Plak! Prajurit genetik itu menamparkan mereka dengan backhand tanpa melihat sedikitpun. Satu persatu, para master itu melayang ke udara sebelum mereka mendekat. Melihat gerakan yang familiar, mata Harvey York sedikit mengernyit. Dia memikirkan kemungkinan yang hampir tidak mungkin, tetapi tampaknya masuk akal. Chapter 5826. Siapa kamu? Pada saat ini, Lennon Serai melambaikan tangannya untuk memberitahu Ernest Serai dan Arya Serai untuk tidak mendekat. Dia kemudian menatap prajurit genetik di depannya dengan ekspresi suram. Setelah modifikasi genetik, kekuatan tempurmu sangat menakutkan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu sama sekali bukan orang sembarangan. Jika kamu menginginkan manik-manik Z, kamu dapat menyebutkan namamu. Jika tidak, kamu akan mati. Kamu tidak akan bisa mendapatkan Z ini. Sambil berbicara, Lennon Serai mengeluarkan 3 manik-manik Z dan hendak memecahkannya. Dia mempelajari trik ini dari Harvey York. Karena pihak lain datang untuk manik-manik Z, maka jika terjadi masalah besar, maka hancurkan saja dan semuanya akan selesai. Benar saja, melihat tindakan Lennon Serai, langkah kaki prajurit genetik terhenti sejenak. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan menghela nafas sebelum berkata, Lennon Serai, jangan bertindak gegabah. Berikan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian semua yang ada di sini.
Tetapi jika kamu berani menghancurkan manik-manik Si, maka aku berjanji, aku akan menghancurkan semua orang di keluarga Serai sampai mati di depanmu. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu juga dan membiarkanmu menjadi seorang pengemis. Aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan dan ketakutan selama sisa hidupmu. Dalam satu napas, aura jahat yang tak terkatakan dan rasa dingin menyebar dari tubuhnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya ketika kamu mengatakan sesuatu seperti ini di depanku? Pada saat ini, Rhodes Wright berjalan keluar dengan wajah cemberut. Meskipun kamu kuat dan terlihat kebal, tapi nyatanya, setiap kali kamu menghindari peluru timah, dan setiap kali kamu menerbangkan para master itu, kamu perlu mengambil nafas internal kan? Kamu hanya memiliki 70% dari kekuatanmu dari masa kejayaanmu. Tentu saja, jangan katakan 70%, bahkan jika kamu berada di puncakmu, kamu juga harus tahu. Aku bukan orang biasa, aku adalah Rhodes Wright. Aku sudah berjanji kepada keluarga Serai kemarin. Aku membiarkan mereka menggunakan identitas keluargaku, dan aku juga akan melindungi kelengkapan keluarga Serai. Sekarang, kamu menyerang dan melenyapkan orang-orang dengan seenaknya. Apakah karena aku terlalu rendah hati akhir-akhir ini? Sehingga kucing atau anjing manapun berani berpura-pura berada di depanku. Saat dia berbicara, dia perlahan maju ke depan. Seiring dengan gerakannya, retakan muncul di tanah dan itu langsung menyebar ke depan prajurit genetik, hingga menyebabkan langkah kakinya berhenti. Harvey York menyaksikan adegan ini. Dia hanya berpikir bahwa apakah Rhodes Wright benar-benar mampu atau dia hanya terlalu percaya diri. Tetapi setelah melihat kemampuan prajurit gen ini, dia berani berdiri, dia hanya bisa mengatakan bahwa ini lebih baik daripada berpura-pura. Maiden Julie Augustus memandang Rhodes Wright dengan mata yang lebih bersemangat, dia layak menjadi adik laki-lakinya. Anggota keluarga Serai cukup terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Termasuk Lennon Serai. Semua orang awalnya berpikir bahwa orang yang mengawal kali ini adalah Harvey York. Tapi itu tanpa terduga, Rhodes Wright yang dianggap sebagai pengganggu berani berdiri saat ini. Dia adalah pria hebat. Munculnya Rhodes Wright membuat prajurit genetik tertegun sejenak, dan ada sedikit cibiran dan niat membunuh di matanya. Tapi saat berikutnya, sudut matanya melihat Harvey York sekilas, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Chapter 5827. Melihat ekspresi pejuang genetik, Rhodes Wright mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan ekspresi kebanggaan yang kuat muncul di wajahnya. Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Kamu sudah mendengar namaku, dan bagaimana kamu akan menulis kata mati. Prajurit genetik itu mengabaikan Rhodes Wright, tetapi melihat di balik sosok Rhodes Wright pada Harvey York. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dingin. Aku bertemu denganmu hari ini, aku cukup tidak beruntung. Aku mengaku kalah. Ayo kita pergi. Sambil berbicara, prajurit genetik melambaikan tangannya dan membawa beberapa ninja pulau yang tersisa, siap untuk pergi. Pengakuan. Pergi. Rhodes Wright mencibir pada saat ini. Hari ini, kamu orang pulau berani memprovokasi keluarga Serai dan ingin merebut manik-manik Si. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi tanpa permintaan maaf? Prajurit genetik bahkan tidak melihat Rhodes Wright, tetapi berhenti di kakinya. Dia memandang Lennon Serai dan berkata, Tuan Serai, aku minta maaf kepadamu tentang kejadian hari ini. Untuk kerugianmu, aku akan meminta seseorang untuk memberi kompensasi. Dia berbicara seperti itu kepada Lennon Serai. Tetapi itu sebenarnya ditujukan kepada Harvey York. Meskipun Lennon Serai sedikit terkejut, dia masih berkata dengan dingin. Aku tidak perlu kompensasi. Namun, masalah hari ini, kami membutuhkan penjelasan. Ya, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu akan berakhir hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Rhodes Wright juga memiliki gerakan yang sama dengan mendorong hidungnya ke wajahnya saat ini. Prajurit genetik melirik Harvey York dan melihat bahwa dia acuh tak acuh dan tidak mengungkapkan posisinya. Setelah memikirkannya, dia meraih tangan kirinya dan mematahkannya. Aku tidak tahu dengan penjelasan ini, apakah Tuan Serai sudah puas? Melihat adegan ini, Penatua Serai dan keluarga Serai tercengang. Prajurit genetik yang sangat kuat ini benar-benar memotong lengannya dan memberikan apa yang disebut penjelasan. Ayo kita pergi. Tidak ada lagi omong kosong, prajurit genetik dengan cepat pergi sambil membawa orang perang yang terluka dan tidak sadarkan diri. Adik laki-laki, kamu benar-benar hebat. Melihatmu, prajurit genetik yang kuat ini, tidak hanya dia tidak berani mengambil tindakan, tetapi juga mematahkan lengannya. Maiden Julie Augustus memeluk Rhodes Wright dengan penuh kasih sayang pada saat ini. Kuil Cronen sangat bangga padamu. Adegan barusan memiliki sedikit ketegangan yang luar biasa. Maiden Julie Augustus bahkan khawatir jika konflik meningkat, dia sendiri akan terpengaruh. Tapi tiba-tiba, Rhodes Wright berdiri pada saat yang kritis, dan beberapa kata membuat kelompok penduduk pulau yang kuat ini pergi dengan rasa malu. Prajurit genetik yang memimpin bahkan memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Wajah Rhodes Wright terlalu besar.
Maiden Julie Augustus sedikit bingung saat ini, haruskah dia terus membantu Rhodes Wright untuk mengejar Mandy Zimmer? Adik laki-lakinya yang lebih muda ini, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia bisa secara resmi menjadi kekasihnya, dia mungkin bisa bersaing dengan putra Quill Cronen untuk posisi pewaris di masa depan. Lennon Wright tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dia berpikir bahwa kali ini dia menggunakan papan nama keluarga Wright, dan segera berkata dengan sopan. Rhodes Wright, terima kasih banyak kali ini. Rhodes Wright meletakkan tangannya di atas punggungnya dan berkata dengan dingin. Ini hanya masalah sepele, belum lagi remaja dari negara pulau. Bahkan jika eksekutif tingkat tinggi dari 5 keluarga kekaisaran dan 6 sekolah utama di pulau itu negara bertemu denganku, mereka pasti akan mundur. Beberapa remaja yang tidak berani menunjukkan wajah mereka, tidak layak untuk disebut. Kata-kata ini secara langsung membuat keluarga Shrey melihat ekspresi Rhodes Wright dengan lebih kagum. Bahkan Mandy Zimmer tampak sedikit lebih terkejut ketika dia melihat Rhodes Wright. Chapter 5828. Omong-omong, Mandy, mengapa kamu tidak bergegas dan meminta pengawalmu datang untuk berterima kasih kepada Rhodes Wright? Pada saat ini, Maiden Julie Augustus sepertinya mengingat sesuatu, dan dia memelotot Mandy Zimmer. Lihat Rhodes Wright, lalu lihat pengawalmu. Dalam keadaan seperti itu, tidak apa-apa untuk tidak melindungi keselamatanmu. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengatakan beberapa kata keadilan. Jika bukan karena perlindungan Rhodes Wright, dia mungkin sudah mati, apalagi melindungimu. Jelas, Maiden Julie Augustus tidak keberatan saat ini untuk menghina Harvey York dan membesar-besarkan Rhodes Wright tanpa batas. Ingin aku berterima kasih kepada Rhodes Wright. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang telepon untuk mengirim pesan. Mengapa aku yang harus berterima kasih? Apakah aku punya utang padanya? Kebaikan macam apa yang kumiliki? Maiden Julie Augustus memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan tatapan menghina. Jika Rhodes Wright tidak di sana, kamu akan ditangkap oleh prajurit genetik itu. Rhodes Wright telah menyelamatkan hidupmu, tidakkah kamu tahu bagaimana berterima kasih? Ponsel Harvey York bergetar. Setelah dia melirik pesan dari Dutch, dia cemberut dan berkata dengan ringan. Yang Calvin panggil petarung genetik itu, sebenarnya adalah Wuhai Kawashima dari negara pulau. Aku baru saja menghapusnya beberapa hari yang lalu, tetapi dia telah pulih melalui operasi genetik di Amerika Serikat dalam 2 hari terakhir. Tanyakan pada Rhodes Wright, apakah dia pernah mendengar tentang Wuhai Kawashima? Tanyakan padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan seorang master seperti Wuhai Kawashima bisa ketakutan? Maiden Julie Augustus berkata dengan marah. Harvey York, kamu hanya anak ingusan. Kamu mengatakan bahwa pejuang genetik itu adalah Wuhai Kawashima. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar Wuhai Kawashima, pria sebesar itu takut kepada adik laki-lakiku. Tetapi bisakah dia juga takut karenamu? Kamu tidak tahu berapa tinggi langit. Harvey York terdiam senyum, terlalu malas untuk dijelaskan. Hanya Lennon Shrey, Arya Shrey, dan Early Shrey yang tertegun sejenak, dan mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata pejuang genetik itu adalah Wuhai Kawashima. Kalau begitu, sepertinya masuk akal untuk takut. Kakak senior, lupakan saja. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Di dunia ini, tidak ada 1 dari 10 orang yang bisa membalas rasa terima kasih mereka. Untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara bersyukur ini, itu tidak akan mengurangi selera dan identitasmu sendiri. Rhodes Wright berbalik untuk menenangkan Maiden Julie Augustus yang marah. Dia tidak setingkat denganku. Tidak masuk akal baginya untuk mengucapkan terima kasih atau tidak. Pada saat ini, Rhodes Wright penuh percaya diri. Di matanya, Harvey York hanyalah seorang pria simpanan. Papan nama keluarga Wright miliknya sangat keras dan wajahnya sangat besar. Bagaimana bisa Harvey York membayangkannya? Seperti kata pepatah, serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es, dan itulah yang mereka katakan. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, terlalu malas untuk berurusan dengan Rhodes Wright, tetapi melirik Lennon Shrey dan berkata, Tetua Shrey, mari kita pergi ke rumah peristirahatan sesegera mungkin untuk beristirahat. Bagian jalan selanjutnya mungkin tidak seperti yang kita membayangkan. Bagaimanapun, manik-manik si ini akan dikirim ke Quill Aenar, itu hanya langkah terakhir. Saat dia berbicara, Harvey York membawa Mandy Zimmer terlebih dahulu. Di belakangnya, Maiden Julie Augustus dan wanita lain memandang Harvey York dengan jijik. Orang ini masih merasa benar sendiri pada saat ini. Karena dia tidak mau berterima kasih kepada orang lain, dia benar-benar membuat seorang pria kehilangan wajahnya. Chapter 5829. Di kamp sementara yang berjarak kurang dari 3 km dari tempat peristirahatan, pejuang genetik yang baru saja mematahkan lengannya mengambil lengan kirinya dan mengeluarkan jarum lain. Satu suntikan ditusukkan. Saat ini, kulit lengan kirinya menggeliat aneh untuk sesaat sebelum kembali menjadi normal. Di antara sedikit regangan dan cengkeraman, sepertinya ada kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya.
Jelas, hanya memotong lengannya, tidak ada artinya baginya. Klak, klak, klak. Suara tepukan lembut terdengar, sosok tubuh berjalan dari hutan dengan tangan di punggungnya. Dan ada lusinan orang yang mengikuti di belakangnya, dan jelas mereka semua adalah master seni bela diri. Orang yang memimpin memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak lain adalah Stefan Augustus. Pada saat ini, Stefan Augustus memandang prajurit genetik di depannya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan Kawashima, ini tampaknya berbeda dari kesepakatan antara kamu dan aku. Aku membantumu untuk memulihkan puncak kekuatan tempurmu, bahkan kamu bisa melangkah lebih jauh. Dan kamu bertanggung jawab untuk mengambil kembali manik-manik si untukku. Ini adalah yang sudah kita sepakati. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Harvey York? Bukan hanya meminta maaf dan pergi, tetapi kamu juga mematahkan lenganmu. Kamu benar-benar sudah mengecewakanku." Saat dia berbicara, tangan kiri Stefan Augustus sedikit bergetar, dan Rosario yang dia pegang langsung meledak pada saat ini. Para master yang mengikuti di belakangnya bahkan tidak berani bernapas untuk sementara waktu. Jelas, mereka semua tahu bahwa Stefan Augustus yang berpangkat tinggi pasti sangat marah saat ini. Wohei Kawashima hanya menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata, "Tuan Augustus, aku tidak sengaja melanggar perjanjian, tetapi aku tidak ingin merusak 3 manik-manik si." Stefan Augustus berkata dengan dingin, "Kalau begitu, apakah kamu siap untuk menyaksikan ketiga manik si jatuh ke tangan kuil Aenar?" "Wohei Kawashi, kamu sangat ambisius." Wohei Kawashima berkata perlahan, "Tuan Augustus, penduduk pulau selalu menepat janji mereka. Karena kami berjanji untuk merebut 3 manik-manik si sebelum dikirim ke kuil Aenar, maka kami pasti akan melakukannya itu. Bukankah manik-manik si masih ada tempat peristirahatan sekarang? Aku berjanji. Mereka tidak akan pernah sampai ke kuil Aenar dengan aman dan lancar. Masalah besar ini tidak akan menimpamu." Stefan Augustus perlahan berbalik dan berkata dengan ringan, "Aku harap kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan. Jika manik-manik si dibawa ke kuil Aenar dengan lancar, maka kuil Aenar akan berada di puncak badai, sebelum akhirnya akan dikepung dan diblokir. Aku akan menghancurkan keluarga Kawashima dengan tanganku sendiri jika itu terjadi. Kamu harus tahu bahwa kuil Aenar mungkin sulit untuk menghancurkan keluarga Kawashima, tetapi itu bukan tidak mungkin." Wohei Kawashima sedikit mengangguk, dan setelah Stefan Augustus pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar beberapa nomor. Segera, Nanako Kawashima keluar dengan tampang jelek di hutan. "Paman, apa perintahmu?" Wohei Kawashima menatap ke langit, dan kemudian tersenyum kecil dan berkata, "Orang-orang negara Ha tidak menyukainya. Perlawanan internal. Stefan Augustus tidak ingin manik-manik si sampai ke kuil Aenar secara terbuka dan jujur. Bukankah keluarga Serai berharap untuk membawa kemalangan ke timur dan membuat situasi kuil Aenar menjadi mengerikan? Pertarungan dengan mereka belum tentu merupakan peluang bagi negara pulau kita. Aku ingin mereka dimusnahkan, dan aku ingin Outskirts menjadi daerah kantong negara pulau kita.